Bener. Nah dulu. Yuk. Mau ganti nama. Yuk, mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy, jawab boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini jelas suaranya? Oh, sangat jelas. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita balik lagi buat podcast Barikade. Masya Allah. Yang tidak lain tidak bukan membahas isu-isu yang sedang hangat, yang sedang trending. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai flexing, harta lah, kan pamer ya. Pamer ya. Kita sudah kedatangan 2 crazy rich dan 1 pakar ekonomi. Jadi Ekonomi apa ini? Oke, ini 2 crazy rich dan pakar ekonomi. Kita sapa-sapa dulu nih, Kang Kens. Halo Kang Kens. Halo semuanya. Halo, selamat malam ya. Itu kalau boleh tahu itu mic berapa harganya tuh? Aduh, jangan, bahaya dong. Di sini takut ada intel ya. Siap. Sehat Kang Ken? Aman. Iya, aman. Oh, berhenti. Gimana? Kang kudu salaman. Oh, siap. Alhamdulillah saya sehat sekali ya. Bahagia sekarang ya. Sehat. Alhamdulillah. Aman itu, harta aman. Oh. Sita dong. Harta cuma titipan dong. Jadi dititipkan di kantor polisi gitu ya. Di kantor polisi kayaknya. Aman lah ya. Aman, alhamdulillah lah. Kita jadi sini dua-duanya aman. Semoga terus berkarya, terus menjadi panutan ya buat masyarakat gitu. Dan terus menipu ya. Tapi harta saya bukannya sudah dititipkan ke itu kan, ke PMP. Oh iya, sebagian kan investasi ya. Gimana, aman di sana. Aman. Iya, siap. Ya. Ada ini juga pakar ekonomi nih, Kang Budi Setiawan. Halo, Kang Budi. Saya bukan pakar ya, saya ini crazy rich abal-abal ya. Oh ini yang ini ya? Oh, ini yang $1.000 per hari ini. Betul. Nah, ini deh. $1.000 per hari. Si Eta ngekos ternyata di Bali. Orang tidak menyadari bahwa halo Kang, halo. Seperti itulah. Ayah. Handle lah Kang, sekedap. Oke. Chat game mulai. 10 menit asli. Oke. Nurjan, siap. Ngantar akhwat Ya. Gimana nih? Dipanggil Ayang gitu ya. Budi Setiawan pakar ahli ya. Pakar ahli gimana sih? Yang iklan Binomo Eta di YouTube. Iya, saya udah pengalaman di bagian promosi marketing dari inilah kasus tipu-tipu gitu. Ya. Ke bagian marketingnya. Siap lah ya. Ya udah, kita sekarang membahas aja nih ya fenomena-fenomena mengenai flexing ataupun harta yang digiur-giurkan ya, atau dipamer-pamerkan lah kayak gitunya. Dan alhamdulillah tadi juga kita dalam membaca ayat suci Al-Qur'an kan mengenai harta ya. Tadi dari ayat 261 tuh sampai 267 tuh itu mengenai harta. Seharusnya
kita sudah bisa lah menyikapinya bagaimana ya yang sedang tren sekarang ini. Nah, sebelum itu mau tahu dulu nih sebenarnya kalau menurut pandangan para crazy rich ya, ini Keynes dan juga pakar ini ya, pakar ekonomi ya. Perubahan Sebenarnya iklan itu. Saya pakar iklan, tolong ya. Pak moderator, saya pakar iklan ya. Oh iya siap. iya iya. Jadi kalau kita membicarakan mengenai harta ya, sebenarnya harta itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, dari pengertian dulu nih ya, harta itu apa? Coba menurut Indra Kents, Indra astagfirullah. Aduh, siapa itu? Siapa Aduh, itu? siapa itu? Nino. Siapa itu? Ya, menurut Ken Z ini nih gimana harta itu apa gimana coba? Iya, jadi Kens ini beda ya sama yang Kens yang disita itu. Jadi Ken itu dapat, Ken itu dapat. Z itu rezeki. Itu. Jadi Kens di sini dapat rezeki gitu ya. Gitu. Ya gimana dong? Disclaimer dulu ya. Apa ini definisi harta ya? Iya harta yo menurut ini apa? Saya berdasarkan pribadi aja ya. Nanti Budi Setiawan KBBI biasa. Ya harta itu alat gitu ya, mungkin alat untuk menjalani kehidupan, alat tukar menukar atau yang sesuatu yang dimiliki. Lebih jauh lagi mungkin sebagai perhiasan dunia atau titipan dari Allah juga. Nah, itu opini pribadi dari Kang ini Mas Budi searching dulu KBBI Iya. biar agak valid. Bentar, kok itu jadi kayak semuanya diambil sama Kang Ken sih? Jadi Ya, bingung. itu Wajar kan lah. itu Wajar. Crazy Iya. Rich tahu Crazy Rich. semua. Oh benar, udah pengalamannya. iya. Nah, menurut ahli nih gimana ya per akademi? Ya, harta itu sebetulnya suatu kekayaan ya yang dimiliki yang sifatnya itu wujud ataupun tidak berwujud juga bisa sebetulnya harta itu. Gitu. Jadi sebuah kekayaan yang dimiliki yang sifatnya itu bisa berwujud ataupun tidak berwujud seperti gitu. Jadi nggak cuma barang yang seperti dibilang Indra Kents juga gitu harta itu. Itu sih kalau dari saya yang tidak berwujud contohnya apa? Yang tidak berwujud harta. Yang tidak berwujud ya. Ya. Misalnya harta itu nyawa itu sebetulnya harta juga gitu. Nah. Jadi titipan Allah kan. Titipan Allah itu kan banyak gitu. Kan tadi udah dijelaskan sama Kens juga gitu. Jadi titipan Allah itu sebetulnya kan semua harta itu kan adalah kan milik Allah gitu ya. Nah, yang ada di kita juga kayak mata sebagian, terus juga nyawa, juga roh, itu kan termasuk harta kita juga gitu, diri sendiri gitu. Jadi semua itu adalah milik Allah juga gitu, nggak berwujud. Jadi harta tuh nggak cuma digolongkan di barang aja. Oke. Kirain tuh harta yang tidak terwujud tuh uang juga tidak berwujud ya sekarang mah. Nominal di bank BRI kan ini tidak berwujud ya sekarang mah. Tidak digital ya. Kirain tuh ke sana saya tuh. Oh, ternyata ke sana ya. Oke. Soalnya ginjal juga bisa dijual kan gitu. Oh, itu harta. Harta ya. Harta. Juga ya termasuk. Oke. Jadi saya sudah paham sekarang mengenai harta ya menurut para pengalaman ini ya. Sekarang mau bertanya kembali nih sebenarnya. Jadi dengan pengertian yang tadi dijelaskan ya oleh Kens dan Budi Setiawan ini, jadi seharusnya gitu. Harta itu bukan untuk dipamer-pamerkan berarti bertolak belakang dong ya oleh fenomena-fenomena yang sekarang dialami di negeri plus 62 ini gitu ya. Bukan seperti itu ya berarti seharusnya ya. Gimana nih menurut Ken Z? Aduh, apa ini jadi pamer gitu? Iya, berarti harta tuh bukan untuk dipamer-pamerkan seperti itu ya, bukan? Iya, kalau fungsi utamanya jelas bukan itu. Kalau pamer mungkin lebih ke
keria mungkin ya. Hmm. Keria gitu, membangga-banggakan harta yang hanya bersifat sementara gitu. Dan kejadian sekarang ya itu banyak yang kayak gitu gitu. Gak tahu isi hatinya pamer atau enggak gitu ya. Cuman secara tersirat sih ya iya gitu karena atas apa yang ditampilkan tuh nggak ada rasa rendah dirinya gitu. Jadi membanggakan harta lah gitu. Mending kalau caranya bener gitu, kalau pakai kerja yang halal. Kalau jadi afiliator kimono kan enggak gitu ya. Hmm. Nipu orang gitu maksudnya. Tapi Iya, iya, iya. tapi kalau ditanya fungsi utama harta ya jelas bukan buat pamer lah. Iya. Oke, oke. Nah, kalau menurut Budi Setiawan sendiri fungsinya untuk apa dong? Kalau menurut Ken Z kan fungsinya memang bukan untuk dipamer-pamerkannya seharusnya. Nah, berarti seharusnya untuk apa gitu ya? Si Jadi fungsi jawabannya harta hanya ini. tidak aja ya tadi ya. Kang Kets hanya tidak aja ya. Iya Bukan untuk 50%. dipamerkan ya. 50% aja siap. cukup. Iya. Oke, siap. Oke, kalau dari saya ya memang betul saya sepakat tidak karena harta itu satu hal yang bisa membantu manusia gitu dalam hal apa? Dalam hal banyak sebetulnya bisa dalam hal ibadah, bisa dalam hal keperluan sesuatu. Nah, itu harta itu ya suatu hal yang bisa membantu gitu, membantu kita kayak gitu untuk apa ya? Untuk melakukan sesuatu lah kayak gitu harta kayak gitu kan kayak misalnya tadi barang itu kan bisa membantu kita juga gitu untuk melakukan sesuatu kayak gitu terus juga yang lainnya ya intinya itulah harta ya fungsinya untuk membantu manusia dalam hal melakukan sesuatu kayak gitu karena kan sebuah hal yang dimiliki kan kayak gitu itu sih kalau dari saya fungsinya ya banyak sih bisa untuk ibadah bisa untuk yang lain gak cuma ibadah juga gitu itu sih harta. Jadi Oke. bukan untuk pamer ya, jadi untuk keperluan diri sendiri aja gitu untuk membantu Oke. untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu ya itu saya dapat nih kuncinya ya teman-teman semuanya. Nah, namun termasuk kita sendiri ya, kadang-kadang suka terlena atau enggak lupa gitu mengenai fungsi harta yang sesungguhnya ya. Kebanyakan jadinya selalu bukan itu deh pertanyaannya, bukan jangan digituin. Kalau menurut Kens lah, Kens saya mau bertanya ke Kens. Iya, Bertanyanya mengenai tujuan berarti ya. Mirip lah dengan fungsi ya, tapi ini lebih ke tujuan orang-orang untuk mencari harta ya. Nah, kalau misalkan tadi yang disampaikan oleh Budi Setiawan ini sebenarnya si fungsi harta harta. Oh ya, kalau fungsi harta ini tuh tadi itu adalah untuk sebagai membantu kita ya untuk melakukan kegiatan atau membantu orang dan sebagainya. Nah, akan tetapi kalau melihat fenomena-fenomena zaman sekarang, jadinya kita tuh malahan jadi terbalik gitu. Menurut saya gitu ya, pendapat saya tuh itu. Jadi terbalik di sini tuh maksudnya jadi kita tuh sekarang tuh mencari harta itu terus jadinya sebagai tujuan gitu, bukan sebagai perantara gitu. Jadi, saya harus kaya nih. Nah, kaya itu jadinya dipamer-pamerin kan. Lalu di apa lagi deh? Ya, atau untuk menjadi sebagai cacian atau enggak pengen dipuji orang dan sebagainya lah gitu. Nah, menurut sepakat. Indra Kens ini kenapa gitu? Siapa Indra Kens di sini gak ada Indra Kens ya. Menurut Kens ini jadi Kens itu ya. faktornya itu kenapa bisa seperti itu gitu? Emang saya agak mirip ya Ya, sama Bang Indra ya. Ya itu ya jelas sepakat ya. Jadi kenapa mereka memamerkan harta? Karena mereka nggak tahu tujuan harta diberikan pada mereka itu untuk apa.
Jadi harta itu kan sifatnya titipan ya di dunia itu. Segala sesuatu yang dititipkan tuh pasti sementara. Itu kayak kita mau Jumatan nitip sendal. Kan sementara dititip di si mamang-mamangnya teh. Nanti diambil lagi gitu. Nah ini juga sama, harta ini kan milik Allah gitu yang maha kaya, maha pemberi rezeki gitu. Nah sehingga kalau kita tahu tujuannya, si harta ini bakal kita gunakan untuk hal yang selamanya nanti di akhirat. Karena kan jelas harta itu sementara gitu. Ini bukan berarti nggak boleh jadi kaya gitu ya. Boleh jadi kaya tuh malah kan dianjurkan gitu. Cuman kayaknya tuh gimana seperti role model zaman Rasul dulu kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Utsman bin Affan dan lain-lain lah gitu. Yang bahkan eh harta banyaknya tuh sedekahnya juga jor-joran. Intinya bermanfaat buat agama lah khususnya sebagai muslim gitu. Jadi eh titipan yang banyak juga gak akan sia-sia gitu. Ironisnya malah kalau misalnya sebelum kaya tuh merengek ke Allah pengen kaya gitu. Tapi pas udah kaya malah lupa ke Allah, kan itu lebih ironis lagi gitu kan. Takutnya kayak gitu. Mungkin terlena dengan ya namanya juga harta perhiasan dunia gitu ya. Kalau nggak salah tuh ada di Quran surat Ali Imran itu ayat berapa belas gitu, 14 kalau nggak salah, yang zuyina nasi hubu syahwati dan seterusnya, saya lupa pokoknya. Jadi dijadikan indah gitu di dunia itu, hubu syahwati yaitu pada wanita, harta, hewan ternak, perkebunan gitu kalau nggak salah. Ya gitu-gitulah pokoknya. Jadi memang dibuat indah. Nah, itu memang buat ujiannya. Cuman ya itu dia, kalau kita tahu tujuannya apa, seharusnya gitu. Yang pamer-pamer kayak sekarang tuh nggak kejadian harusnya gitu. Jadi ya mungkin orang kaya harusnya apa ya, mengonten dengan hal lain selain pamer kalau menurut saya sih. Tapi harusnya gimana dong? Iya, contoh gitu ya. Gimana contoh? Ya mungkin menceritakan tentang progres gimana bisa kayanya gitu. Karena kan kalau sekarang cenderung orang kaya tuh ikutilah member token kimono gitu ya, daftarin. Itu kan mengajarkan secara instan gitu ya. Iya, Nipu iya. lagi kan gitu. Itu membangun mental yang kurang baik di negara ini gitu. Atau mungkin konten lainnya bisa mungkin bekerja sama dengan berbagai lembaga gitu, membuktikan bahwa orang kaya tuh nyumbang juga banyak gitu. Itu respect banget sih buat yang kayak gitu ya. Ya pokoknya positif lah intinya gitu. Jadi secara dampak itu enggak membuat netizen jadi negatif gitu. Oke, oke. Jadi lebih ke edukasi ya. Jadi mengedukasi bagaimana Iya, caranya dia bisa sekaya ini dan betul. sebagainya Apalagi ya. sekarang itu zaman apa? Pinjaman online gitu-gitu kan. Pinjol, pinjol. Pinjol itu kan udah mah pinjem ada ribanya gitu. Itu kan membangun mental-mental yang menghancurkan sebenarnya gitu. Jadi PR besarnya sih ya di situ dengan isi konten yang diberikannya lah gitu. Oke, Hmm. oke, siap, siap, siap. Kalau menurut pakar ekonomi ini gimana nih sebenarnya tujuan harta ada di dunia ini tuh, jadi harusnya gimana nih? Ya gitulah, sok coba tanggapi. Agak lupa ini kan panjang Kang sini ya. Oke, jadi ya benar sih tujuan kenapa dia bisa pamer gitu ya. Padahal kan sebetulnya memang tujuan kita mencari harta itu bukan tujuan utama dalam kehidupan ini, seperti yang Allah perintahkan gitu. Jadi makanya Islam itu mengajarkan mencari harta itu nggak harus segala apapun cara ya harus dilakuin gitu. Karena ya harta itu bukan tujuan utama gitu. Masing-masing orang pasti punya harta pribadinya masing-masing gitu. Jadi secara tidak langsung tuh orang-orang yang pamer itu menyatakan bahwa apa ya, kita itu tujuan utama kita tuh ya memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya gitu secara tidak langsung. Jadi kayak mengajarkan orang-orang tuh harus ya seperti saya lah gitu, padahal ya harta itu bukan tujuan utama gitu. Makanya orang-orang yang pamer tuh ya tujuannya itu gitu, padahal ya harta itu bukan tujuan utama muslim ya khususnya gitu ya. Allah perintahkan ya bukan tujuan utama untuk mencari harta gitu. Karena harta memang mempunyai fungsi, tapi fungsi itu kan harta itu kan banyak gitu.
masing-masing orang memiliki harta yang berbeda-beda gitu. Nah, mungkin dengan pamernya itu diibaratkan dia itu udah sukses bahwa ya saya dapat semuanya, tujuan saya udah tercapai, saya dapat kekayaan sebanyak-banyak yang makanya saya pamer gitu. Mungkin seperti itu. Padahal dalam Islam ya tujuan utama itu bukanlah mencari kekayaan kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Kenapa orang-orang pamer lah terhadap kekayaan yang dimilikinya, bangga lah gitu. Padahal ya bukan tujuan utamanya. Itu sih. Oke ya, mantap. Ya sekarang selamat datang ya kepada Berak Standing. Ini salah satu pakar juga ya. Kalau Budi Setiawan ini adalah pakar ekonomi, kalau ini adalah pakar apa ya? Toilet. Ya gitulah, ini salah satu pakar juga mengenai kebendaharaan lah, kebendaharaan ya. Selamat datang. Oke, saya serahkan kembali ya mungkin kepada moderator aslinya ya ini. Ya Kang Aldi, karena kita udah jawab 2 pertanyaan, jadi 2 pertanyaan kita langsung ke kudu salaman aja. Enggak. Tadi pertanyaannya apa aja itu? Ya tadi sudah diajukan mengenai harta, pengertian harta itu sendiri apa, lalu fungsi harta itu gimana, dan tujuan harta itu apa gitu. Baru 3 itu sih. Ya nanti mungkin bolehlah dibedah lagi oleh Kang Aldi lah. Faktor-faktornya kali atau gimana lah mengenai harta gitu. So, mangga. Ya. Berak Standing nah. Silahkan ini ahli Ya benar. strategis untuk bagaimana supaya kita tuh bisa mendapatkan harta yang banyak. Ini ke Berak Standing mungkinnya bisa disampaikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan harta yang banyak? Ini nggak salah nih pertanyaannya. Pak si Arik. Baru Enggak, orang kan muncul. HP Kang, orang nggak tahu. Ya udah gitu sok Aldi kembali gimana? Ya. Tadi Kang saya nanggepin dulu yang Kang kudu salaman. Kudu salaman ya. Iya. Bagaimana cara mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya gitu. Nah, Yang setahu saya mah gitu ya Kang, saya pemahaman dapat dari teman juga gitu. Orang mukmin mah mungkin ya kebanyakan itu apa ya, nggak langsung dikasih semua di dunia gitu kan. Kekayaan tanda kutip gitu ya. Jadi nggak bisa di inilah gitu. Benar. Terus juga tentang pamernya Kang Kudus Salaman, mungkin udah dijawab juga tadi sama Kang Kens. Kenapa gitu orang pamer gitu ya? Benar deh Kang. Kenapa orang bisa pamer gitu? Benar. Yang pertama itu buat intinya memberitahu bahwa orang udah sukses gitu. Dan satu lagi mungkin yang kemarin sempat viral gitu, untuk memperkaya dirinya gitu. Jadi dia itu kaya karena pamer itu gitu, konten-konten kan. Jadi semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang yang tertipu gitu. Oke, siap. Pamer. Oke, jadi gimana nih? Apa lagi? Kang Kudu Salaman nih Kang, kan Akang ini kan udah berpengalaman gitulah Kang ya. Belum. Belum. Tentang pamer ini gitu Kang. Ini nggak tahu udah dijawab nggak tahu ditanya atau belum ya Kang? Belum. Pandangan Islam gitu Kang, pamer nih. Kan Kang udah sering inilah. Sering pamer ya. Oke. Iya. Kalau saya mah pamer-pamer yang dicintai oleh netizen ya, dari antara Kens, Salaman dan yang lain-lainnya ya, kredit yang lain, yang Salaman ini tuh lebih
lebih disukai gitu kan kalau saya melihat komentar-komentarnya ya. Karena salaman ini tuh tidak sombong gitu. Nggak sombong dengan harta yang dimilikinya gitu. Malahan dia berbagi lah ya. Salaman ini berbagi gitu. Nah, namun ya sebenarnya ya harusnya pandangan Islam ya mengenai pamer ini ya. Ya. Nah, sebenarnya kan udah disampaikan yang tadi yang dibacakan oleh Kang Aldi dalam ayat Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah dan juga surat-surat yang lain juga banyaklah mengenai harta ini atau enggak mengenai uang atau dan sebagainya lah. Sebenarnya gitu. Seharusnya yang lebih baik itu tuh harta ini tuh ya kita sembunyi-sembunyikan sebenarnya. Jadi kalau kita mau sedekah kan seharusnya disembunyikan lebih baik ya daripada kita terang-terangan kan itu. Lebih baik ya sembunyi-sembunyi daripada terang-terangan. Jadi ini tidak tidak disedekahkan misalkan, malah kan dipamer-pamerkan kayak kemarin ya, bukan kemarin saya melihat ya ada yang pamer sepatu swallow ya. Ada yang pamer sepatu swallow gitu, udah punya nggak nih sepatu swallow katanya kalian dan sebagainya. Ini kan nggak disedekahkan, nggak diapakan, tapi dipamerin kayak gitu. Lalu ada lagi kan yang pamer apa sih kemarin? Jet kan, pesawat jet pribadi kan ya, yang gitu-gitu padahal katanya bukan milik dia. Juragan. Itu bukan pamer istri. Oke, boleh lah. Itu kan seharusnya dikip aja gitu kayak gitu mah. Yang harus sedikit dipamerkan mungkin boleh lah, yang di harta yang disedekahkan itu boleh tuh, tapi alangkah lebih baiknya kan itu juga kita sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kurang baik lah, banyak dampak-dampaknya sih kalau menurut saya. Tapi ada banyak yang bilang juga ya, mungkin yang berak standing bahwa orang tuh yang berpendapat ya terserah gue lah gitu, harta-harta gue nggak merugikan orang lain. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang saya juga sulit untuk menjawabnya ya. Kira-kira gimana itu menjawab hal yang kayak gitu? Iya sih. Sebenarnya sederhananya tadi udah ini ya, udah ada ayat ya. Sebenarnya kebetulan aneh lagi ini kan lagi ngaji juga. Terus ada ayat yang kayaknya ini kayak relate banget nih, kayaknya ada hikmah juga tadi ngaji gitu. Surat At-Taubah ayat 111. Yang bahasa Arabnya innallaha astaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya tuh kok kalau kurang lebih kan Ustaz Hanif kayak yang lulusan pesantren bisa inilah koreksi gitu ya. Sesungguhnya Allah tuh udah bertransaksi sama yang mukmin gitu. Jadi kayak Allah udah janjiin surga buat kita nih. Imbalannya dari kita tuh ya ini apa amwaluhum wa anfusuhum gitu. Jadi kayak jiwa, raga dan harta gitu. Jadi kayak udah ada transaksi nih kita sama Allah. Allah udah janjiin kita surga. Imbalannya adalah ya apa yang ada di diri kita, harta, jiwa, raga tuh untuk Allah gitu. Tapi ya udah, transaksi itu kan bisa batal ketika apa yang dititipkan itu apa ya nggak dijalankan sesuai amanahnya gitu, nggak sesuai kontraknya gitu. Mungkin ya kalau MOU lah gitu, kayak sebelum kita hidup udah ada MOU-nya, kamu udah dapat surga nih, terlahir sebagai seorang mukmin, kamu udah dijanjikan surga. Ya, tapi kamu ke aku harus ya ini menyerahkan amwaluhum anfusuhum gitu. Jadi kayak jiwa raga harta kamu ya harus dipergunakan baik di jalan Allah gitu. Itu sih paling sederhananya gitu buat ngejawab gitu. Udah dijelasin di Al-Qur'an lah gitu. Sama nanggepin juga yang tadi ya yang sedekah sembunyi-sembunyi kan itu juga termasuk salah satu golongan
dari 7 golongan manusia yang dicintai oleh Allah, yang mendapat syafaat di hari akhirat. Itu tuh golongan yang terakhir gitu, yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Bahkan katanya yang kaki sih, tangan kanannya sedekah, tangan kiri nggak tahu dia sedekah gitu. Itu sih paling sederhananya gitu sih, Kang Kudu Salaman. Ya. Siap gitu tak Kang Aldi ya. Siap, Kang Kudu Salaman. Kang Berak Standing juga, Masya Allah, ini pangling saya melihat Kang Berak Standing ini. Tadi sempat nyinggung tentang sedekahnya, Kang. Kan yang kemarin viral itu kan salah satu Crazy Rich bagi-bagi sedekah gitu. Nah, setelah tahu bahwa hartanya itu ya nggak karuan gitu, didapat dari hal yang tidak baik gitu. Nah, itu gimana, Kang? Apakah masih dikatakan sedekah atau gimana, Kang? Pahalanya nyampe nggak, Kang, kira-kira? Ini siapa nih? Kang Kens lah. Kang Ken, Kang Ken. Waduh, ini saya pelakunya ini ya. Kalau kayak kasus kemarin sih, ya cara dapat uangnya juga kan. Ini saya nggak tahu ya, yang hartanya disita tuh kan jadi afiliator kimono. Nah itu dia itu tahu gak sih kalau dia tuh afiliator tuh nipu gitu. Saya sampai sekarang kalau nggak salah kan belum ketangkap ya orang paling atasnya teh gitu. Bos besarnya teh nggak tahu tuh. Ya cuman ya kalau sedekah dari harta yang haram tuh ya gimana tuh. Ya dari cara yang salah lah gitu. Ya tentu nggak dihitung sebagai pahala mungkin kalau menurut saya gitu. Sepakat orang juga lah. Tapi gini sih, Kang, ya pasti tahu lah gitu afiliator itu bahwa nipu gitu. Iya mungkin. Nah itu juga saya belum tahu sampai sekarang sih. Cuman kalau misalnya ya sekarang udah jelas lah hartanya bukan harta yang benar gitu ya, hasil nipu orang gitu. Ya tentu sangat tidak barokah sekali lah itu. Makanan dari harta yang haram aja kan, yang kita makan tuh sampai nggak bikin diterima sholat 40 hari gitu misalnya. Ya, itu secara sains juga benar ternyata. Jadi menurut penelitian kalau nggak salah makanan yang kita makan itu bakal beredar di tubuh, di darah tuh ya selama 40 hari juga sesuai sama hadis kalau nggak salah kan itu. Ya itu jadi sumber harta dari mana itu penting banget sebagai muslim. Ya. Jadi intinya mah kita nggak akan tahu lah ya amalannya diterima atau tertolak gitu. Iya. Yang punya kehendak ya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Betul. Tapi kemarin tuh ini, Kang, salah satu statement Crazy Rich yang bikin saya tuh ngerasa wah ini mah bukan manusia gitu kayaknya. Jadi otaknya itu di mana gitu. Jadi dia ini itu siapa nih? Saya bukan. Oh bukan. Bukan. Ya adalah gitu di Pakar bukan. Bukan. Jadi dia itu bilang begini, Kang. Bismillah. Tuhan itu bingung gitu. Mau miskinin saya atau enggak gitu. Karena ya saya kan beramal juga gitu. Bagi-bagi gitu. Nah, jadi kayak ngebercandain Tuhan gitu. Coba tanggapannya Kang Budi. Saya sempat dengar juga itu Kang Aldi ya. Sebetulnya itu udah direspon lagi gitu sama pihak terkait. Saya pernah baca juga beritanya gitu. Sebetulnya
Ya memang sebetulnya memang nggak boleh gitu karena dia kan adalah public figure juga kan. Ya bercanda ataupun enggak ya itu sebetulnya kalau hal tersebut salah ya nggak boleh dibercandain. Nah, sebetulnya niat memang dia itu adalah menjawab salah satu netizen. Ini kisah lengkapnya ya. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Ada salah satu netizen yang nanya, yang memberikan statement lah. Apa ya? Waktu itu tuh dia tuh ngomong awas tiba-tiba nanti dunia itu berputar bisa di atas bisa di bawah kayak gitu. Jadi dia tuh bercandain netizen itu dan berkata ya Allah aja bingung gitu apa kepada saya gitu karena dia beranggapan bahwa ya dia nggak mungkin di bawah karena saya juga bagi-bagi gitu. Jadi istilahnya dia berstatement ya saya juga beramal baik gitu. Beramal baik juga mungkin memang salah sih pola pikirnya gitu. Orang baik apapun bahkan bisa diberikan ujian kayak gitu ya. Sebenarnya kan seperti itu. Orang yang selalu berbuat baik pun bisa aja dalam keadaan di bawah asalkan atas izin Allah bahwa Allah telah mengujinya kayak gitu. Nah sebetulnya seperti itu. Jadi istilahnya bercandaan dari kepada netizen. Tapi saya nggak tahu itu benar bercandaan dari pihak terkait atau enggak. Dan cuman dia ngejawabnya seperti itu. Kenapa ada statement seperti itu dari itu ya tadi. Saya tahu sih itu. Dia pernah diwawancarai juga kayak gitu. Waktu itu ada salah satu netizen yang ngomong kayak gitu. Awas bisa aja kamu di bawah kayak gitu. Makanya dia menjawab anggapan statement seperti itu. Tahu aja bingung kayak gitu ya. Itu bercanda sih sebetulnya. Kata dia ya. Saya nggak tahu dia benar-benar bercanda atau enggak. Cuman ya terlepas apapun bercanda atau enggak ya memang itu hal yang salah gitu karena kebaikan orang tuh diuji justru ya menurut saya sih orang baik pun bisa aja diuji lebih besar gitu. Menurut saya seperti itu. Orang yang berbuat baik misal sedekah sebagainya bahkan mungkin secara kita tidak sadar pun dia diuji juga gitu lebih berat gitu untuk menguji keimanan seseorang kayak gitu. Jadi ya mau dia pun berbuat baik ataupun dia misalnya nolong apapun ya pasti bakal diuji sama Allah lah kayak gitu. Jadi masing-masing orang punya ujian yang berbeda kayak gitu. Itu sih kalau tanggapan dari saya kayak gitu. Karena statement dari saya beramal gak mungkin dimiskinkan lah sama Allah itu hal yang salah lah kayak gitu. Itu hal yang salah karena semua orang pasti diuji gitu. Bahkan orang yang baik pun ya diujinya pasti bukan pasti ya kemungkinannya lebih besar karena ya Allah kan suka ya kayak gitu orang-orang yang misalnya diuji itu pasti ada kesadaran yang lebih tinggi gitu untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang bahagia gitu misalnya dikasih harta terus menerus gitu nah itu bahkan bisa menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sih kalau dari saya kayak gitu itu menarik sih saya juga nggak tahu ya itu benar bercanda atau enggak gitu. Ya kamu temannya ya, tahu banget kayaknya. Enggak ada Oh websitenya enggak. Oh ya gitu. pernah dikasih tahu juga gitu bukan website ya kalau nggak salah podcast deh podcast salah satu ini dia wawancarai pihak itu ya orang nggak mau siapa orangnya ya karena kan Kang Aldi juga nggak gitu ya dia di podcast lagi itu nanya gitu kayak gitu share statement dia dan dijawab sama dia gitu saya bercanda salah satu itu sih. Oke, nuhun Kang Budi. Belum ketangkep kan ya? Saya juga kurang tahu ya. Saya bukan teman dekatnya sih sebetulnya. Saya cuma salah satu pakar iklan ini ya. aplikasi gitu. Yang bohongan ya. Kayak gitu. Siap. Kan Ya, makasih Kang Budi, makasih. Balik lagi nih ke pamer gitu. Jujur nih saya sempat tertarik juga gitu. Pengen tahu orang-orang yang suka pamer tuh gimana gitu. Nah, pengen nanya nih, apakah semua bentuk pamer itu salah gitu kan? Karena yang salah satu yang Crazy Rich yang kemarin pamer-pamer tuh suka terakhirnya tuh suka bilang sebagai motivasi gitu. Yang tagline-nya itu kalau nggak salah murah banget. Nah itu katanya sih pengen memotivasi teman-teman semua bahwa kita semua pasti bisa gitu. Harga segini mah nanti juga kita bakal bilang murah gitu. Coba Kang Kudu.
Nah, Untuk saya pamer nih, Kang. jangan saya atuh. Nah, tuh. Ya udah sekarang aja nih. Yo. Jadi pertanyaannya tadi teh kenapa ya kayak gitu itu. Pengen tahu Bentuk pamer. bentuk Apakah pamer. bentuk pamer itu Oh, ada yang semuanya. diperbolehkan gitu? Oh, oke. Itu ya balik lagi lah ya yang tadi gitu ya. Sebenarnya kita ada sih. Jadi nggak semua orang ini kalau masalah hati ya, ini balik lagi ke hati ya. Ini yang pertama ke hati. Jadi pamer atau enggak sebenarnya itu kita ada di hatinya ya. Jadi mungkin ada ya standarisasi bahwa bentuk-bentuk pamer tuh misalkan teh satu menyebut-nyebut namanya misalkan teh. Yang kedua apalagi handphonenya di selalu atau enggak tangannya digini-gini ya apa digini-gini misalkan teh dilihatkan misalkan teh barang pribadinya dan sebagainya. Jadi itu kan bentuk salah satu pamer. Nah, namun isi hatinya kan mungkin ada yang beda gitu. Niatnya kalau misalkan pengen dipuji gitu, itu kan berubah menjadi ria gitu. Tapi kalau memang niatnya sebagai motivasi gitu, itu jadinya ya sebagai nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung ke niat kembali gitu. Jadi tidak semua, kalau menurut saya sih tidak semua hal yang pamer itu tidak baik gitu. Ada yang baiknya, namun harus tahu dulu tempat-tempatnya gitu, hak-haknya. Kapan kita ini harus dipamerkan gitu. Kapan kita ini harus sembunyi gitu. Jadi menurut saya sih di sana salah satu poin pentingnya gitu. Poin pentingnya di sana. Jadi jangan semua setiap barang, setiap keadaan, setiap kondisi dan sebagainya kita pamerin enggak. Jadi kalau misalkan contohnya saya tuh memiliki suatu barang yang baik di tempat orang itu tuh di tempat atau di lingkungan yang orang-orang di sana tuh nggak punya itu gitu. Lalu kita pamernya itu jadinya menyakiti hati kan. Wah, nah itu tuh kurang baik kan. Jadi ada adab-adabnya tertentu, ada hak-haknya tertentu kapan kita boleh dipamerin atau enggak. Gitu sih menurut saya sih. Siap. Nuhun Kang Kudu. Berarti sikap pamer ini tadi tergolong ria ya, Kang Ken. Ya, Ken. Ken, halo. Iya, Ya, saya lagi ini teh. Baru juga saya. oh enggak, tadi Kang nanya aja ini Oh, apa? ya. Berarti ria-nya pamer teh Kang. Ya. Nah, setahu saya juga sih kalau ria itu salah satu perbuatan syirik bukan sih, Kang Berak? Iya, betul. Dari kecil. Ya, bukan berak. Kang Berak deh, Kang standing, punten Kang. Oh, standing ya, standing orang standing. Ya, syirik kecil. Syirik kecil ya Kang. Nah, nyambung nih Kang sama apa? Yang sedang perbincangkan belakangan ini terkait MotoGP nih Kang. Aduh. Masuk ini nyambung banget ini. Ini Kang, soal ini apa yang Marquez itu jatuh. Oh, kirain itu pawang hujan. Tikungan 13 ya. Bukan. Kumaha. Ini ya Kang standing, ini kan apa? Belakangan ini sempat dibicarakan juga tentang 3 digit pawang hujan nih Kang. BTW orang punya sih ya remote langit. Mau ada yang beli gak? Oh, berapa itu? Banyak yang jual sekarang ya Kang? Punya orang. Langit. Mau pamer ya orang pamer.
Enggak jadi. Ah, jadi gini Kang Standing, tuh minta tanggapannya sih gimana menurut Kang Standing gitu. Pawang hujan ini, yang setahu saya juga beliau ini di salah satu podcast sempat pamer juga sih, katanya langit punya dia gitu kan. Itu gimana itu Kang Standing? Gimana gak sedeng Kang asli. Gimana ya menempatkannya? Kan pawang hujan teh tugas nanti biar acaranya nggak ada hujan kan. Ya teh pas udah hujan teh karek muncul gitu kan, karek keluar gitu kan. Nggak tahu sih taktiknya gimana gitu kan. Nggak, aku mau bukan pawang hujan gitu kan. Nggak ngerti yang gituan. Nah, itu juga udah aneh juga kan gitu. Em, reaksi netizen ya macem-macem lah gitu. Sampai yang aneh lebih apa yang lebih sayang banget tuh miris sih. Kan BMKG juga ngeluarin statement ya. Sebenarnya itu hujannya juga bukan karena pawang juga hilangnya, karena ya emang udah hilang aja gitu. Terus BMKG-nya dicap radikal lah awal lah gitu, kayak aneh kan, itu sedek banget gitu kan. BMKG kadrun gitu kan, apalah gitu kan. Ini kan aneh gitu kan. Jadi sebenarnya aku juga bingung aja sih. Nah, balik lagi ke yang memamerin ya. Statement langit itu punya dia. Haknya di mana gitu kan? Emang ada sertifikatnya? Coba tunjukin gitu, nggak ada. Kalau orang punya tanah tuh harus ada sertifikatnya kan, hak milik gitu kan ya. Yang katanya harus punya BPJS juga kan bikin sertifikat tanah tuh. Nah, kalau ngaku-ngaku punya langit itu buktinya apa kan gitu kan ya. Itu Kang Berak Standing buktinya dia punya remote-nya, itu masalah. Remote-nya di Tapi tanah ini abang banyak remote-nya itu. ini benar kan ya? Pada tahu apa beliau membicarakan itu bahwa langit milik Di beliau gitu. podcast ini ya, Tahu di podcast yang selevel sama kita itu yang sebelah. Selevel. kita lebih atas. Tahu. Sebenarnya ya udah itu nggak rasional sih. Sebenarnya udah bingung juga sih sebenarnya. Ya hak-hak dia juga sih sebenarnya buat ngeklaim, tapi ya kayak sing yang bener lah gitu mikir teh gitu kan. Dari sejak kapan langit bisa dimiliki sama orang kan, langit juga ciptaan Allah kan gitu kan. Kita semua juga pada akhirnya balik lagi gitu kan. Ini kalau emang punya si beliau gitu kan, nanti ngewarisinnya gimana gitu, bingung kan gitu. Gitu. Jadi ya itulah kalau pakai logika mah udah susah sih, tinggal gitu sih. Bingung sih sebenarnya kalau dibahas juga. Saya juga dengar ini Kang, beliau ini katanya dari kecilnya itu indigo gitu. Ya berarti itu. Kan apa? Yang saya tahu itu emang ada ya apa orang-orang yang diberi kelebihan gitu oleh Allah. Iya. Tapi setelah saya lihat beliau ini kayaknya mengada-ngada gitu ya Kang. Atau gimana Kang? Mungkin bisa ini Kang Kudu. Saya bukan indigo ya, gitu. Pokoknya ini disclaimer ya. Terus intinya sih gini sih, ya kemampuan bisa lihat yang apa yang kita nggak bisa lihat itu sebenarnya masuknya berkah ya gitu kan. Ya bisa jadi berkah, bisa jadi musibah sih sebenarnya gitu. Soalnya kan serem juga. Nah, pada akhirnya ya ketika dia bisa ngeklaim segala macam ya kan kita juga gak bisa membuktikan kan gitu, karena ini udah hubungannya sama dimensi lain kan gitu, udah sama dunia jin gitu kan, dan dunia jin itu udah beda banget gitu kan, dan ya kita cuma bisa ya ilmu yang kita ketahui ya yang ada di hadis, yang ada di Al-Quran gitu kan, ada di surat Al-Baqarah gitu kan, yang dua penyihir ya Harut Marut ya gitu kan, yang kemudian meminta pertolongan jin, yang kemudian memanfaatkan ilmu-ilmu yang seperti itu. Sihir itu ada gitu kan, nggak ada yang bilang sihir itu nggak ada gitu kan. Dunia jin itu ada, nah tapi ilmu pengetahuan kita itu yang terbatas gitu tentang hal seperti itu.
Adapun klaim-klaim yang bilang ya dia indigo, ya mungkin orang lain nih di luar dia juga, di luar beliau juga nih, yang klaim indigo ya kita cuma bisa menerima aja, kita nggak bisa ngebuktiin gitu. Adapun kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang mempertanggungjawabkan perkataan dia ya dia sendiri gitu. Kita cuma bisa oke gitu kan ya, aku nggak bisa membantah lagi gitu. Aku respect sama apa yang kamu katakan ya, pada akhirnya kamu harus tanggung jawab sama apa yang udah disampaikan gitu. Dia sih gitu sih. Tanggung jawab. Ya, walau alam lah. Saya heran juga sih, kenapa ya orang udah kelihatan gitu orangnya seperti itu, tapi katanya 3 digit gitu dibayar. Coba ini sama Kang Budi yang ngebayarnya ini apa nih? Alasan Kang Budi bisa bayar 3 digit gitu, Kang? Oke. Bisa bayar 3 digit. Ya. Alasannya gimana, Kang, itu? Menang duit nanti crazy rich segala disita. Atau ada ini, Kang investor juga dari ini, Kang Kens, buat ngegaji itu. Aduh, saya gak bayar ya, gak tahu saya. Oh, nggak ikut-ikutan ya? Oh, siap. Gak Nggak ikut, ikut-ikutan. saya juga nggak ikut sebetulnya mah. Oh, Saya kan abal-abal sebetulnya. tanggapannya ada, Kang. Pura-pura- Gimana, Kang? Tanggapan Pura-pura kaya saya mah. kenapa gitu? Ada yang ngebayar gitu. Dan nggak sedikit gitu pembayarannya. Bayar 3 digit ya ke pihak terkait ya. Sebetulnya untuk masalah ngebayar 3 digit itu memberi atau diberi sih? Diberi kan ya kalau nggak salah itu. Digaji beliau ini. Oh, diberi 3 digit. Saya kira memberi 3 digit. Ya, Kalau karena pas- sudah diberi 3 digit ini mungkin beliau jadi crazy rich Kaya langit gitu ya? mungkin. Aha. Bisa dibilang crazy rich langit nggak itu? Wah, iyalah. Benar, karena kan dia diberi 3 digit. Jadi yang ditanyakan benar apa enggak kan? Yang ditanyakan itu kenapa? Tanggapannya gitu. Kok bisa diberi dia tuh? Kalau bicara kenapa dia bisa diberi 3 digit? Karena ada suatu, kan orang tuh biasanya diberi itu karena ada nilai kan ya, Kang Aldi gitu. Biasanya tuh dia memiliki nilai yang bisa menguntungkan gitu loh. Nilai yang bisa menguntungkan kepada orang yang ngeberi itu gitu loh. Nah, jadi saya pikir sebetulnya gitu ya, crazy rich yang kayak gitu tuh sebetulnya dia punya nilai gitu. Nah, punya nilai dalam dirinya dan dimanfaatkan. Nah, cuman saya nggak tahu dia tuh memanfaatkannya ini dalam hal kepentingan yang baik atau enggak gitu. Dan kepentingan itu merugikan banyak pihak atau tidak gitu. Karena kan balik lagi gitu, ketika kita ingin ketika kita ingin mendapatkan harta, ya tidak boleh merugikan banyak pihak juga gitu. Tidak boleh melakukan hal-hal cara-cara yang tidak baik kayak gitu. Nah, mungkin karena dia memiliki value di dalam dirinya dan bisa memberikan keuntungan kepada pihak terkait. Nah, jadi pihak terkait ini berani memberikan 3 digit tadi gitu kepada orang tersebut gitu. Itu sih kalau dari saya, Kang Aldi. Kenapa dia bisa diberi gitu tanggapannya. Berarti kesimpulannya dapat disimpulkan yang membayar itu percaya gitu dengan jasa beliau. Karena memiliki value gitu loh. Ngerti nggak? Kenapa dia percaya? Mungkin dia memiliki value gitu. Value-nya dalam apa? Mungkin dalam hal menyampaikan, dalam hal meyakinkan. Cuman balik lagi, value dalam dirinya ini dimanfaatkan dalam bisa merugikan orang banyak atau bisa ya baik atau tidak, intinya seperti itulah. Kayak gitu.
Nah, saya yakin orang yang terkena masalah ini ya, maksudnya yang bisa diberi 3 digit ini secara mendadak tiba-tiba itu ya pasti memiliki value sih menurut saya seperti itu. Gitu. Nggak mungkin lah secara dia nggak orang yang tidak mampu melakukan apapun, masa tiba-tiba dia diberi 3 digit gitu. Itu sih. Berarti value ya, nilai. Ya. Dia punya suatu keunggulan lah. Ya. Kenapa Kang Kudu? Enggak. Ya udah gitu. Kang Kudu. Kang Lupa yang menanya apa jadinya. Apalagi nih pertanyaannya. Lupa ya Kang, kalem. 5 detik kalem. Efek gangli sih Mak euy. Dihitung ya. Kang Kudu. Naon ya? Ya, apa? Aku mah ada yang mau ini enggak? Atau orang aja yang nanya nih. Lupa pertanyaannya. Orang aja yang nanya lah. Jadi kayak kebalik lagi nih mengenai harta atau nggak flexing dan sebagainya. Jadi kalau mau memilih nih dari kesemuanya, jadi mending hidup biasa-biasa aja atau banyak harta. Udah milih itu aja, cukup. Pengen tahu. Enggak usah deh. Pertanyaan yang sulit itu kayaknya nggak usah deh. Udah balik lagi deh ke Aldi. Coba enggak. Siap. Non Kang Kudu. Kang Standing. Sehat Kang? Ente. Enggak. Ya semoga sembuh lah kalau lagi sakit. Ini Kang Standing. Saya sempat dengar juga gitu. Kenapa ini nggak tahu benar atau enggak ya, kenapa yang kemarin katanya pawang hujan itu dibayar itu dan juga viral gitu karena ini apa Marketing enggak marketing ya marketing MotoGP ya sekaligus ini Kang apa mengenalkan budaya tradisi gitu kan. Jadi kan kita mah mungkin masih banyak gitu tradisi-tradisi budaya-budaya yang terkesan mustahil gitu. Mungkin gara-gara itu juga sih kan kayaknya ya kenapa dibayar gitu biar orang luar tahu gitu budaya kita tuh seperti ini gitu. Iya jawabannya iya kayaknya ya. Iya sih, iya kayaknya. Oh iya. Gimana ini pertanyaan tuh? Aduh, nggak fokus aduh. Udah terakhir deh, sok apa tuh kesimpulan nih udah sejam nih atau apa? Oh iya, siap. Kesimpulannya dari masing-masing lah, gitu. Dari masing-masing ya Kang Ima. Boleh lah. Terkait flexing harta ini gitu. Mungkin lebih ke apa ya? Lebih baik hidup biasa-biasa aja atau banyak uang? Itu sih Kang pilihan. Boleh lah jawab. Kang Kudu. Jangan sama alasannya mungkin. Jangan orang duluan lah, terang mah nanti aja terakhir. Nah, Kang Standing lah. Itu Kens tuh. Standing nih. Standing dulu katanya standing dulu. Kalau masalah flexing sih flexing, sombong dan lain sebagainya, pamer apapun lah itu sarwa kene lah gitu kan. Pastinya kan nggak boleh ya gitu kan. Paling kalau di Indonesia udah beberapa kali lah kasus bukan yang
Crazy Rich Sama doang gitu kan, yang pamer terus ternyata setelah digali-gali ternyata itu semua adalah kebohongan. Sebelum itu ada yang ngeklaim kuliah di Oxford gitu kan, ternyata bohong juga kan gitu kan. Ternyata dia adalah pemateri di MEF gitu kan. Aduh, kami muslim ini gimana nih gitu kan. Itu Itu idolanya ketua siapa pelaksana itu? siapa sih? Standing ketua pelaksananya parah banget ya. Oh Nyelipet iya nyelipet ya. ya. Parah Oke. banget sih. Ntar dulu, ini orang nggak tahu apa nih. Iya, pokoknya pertama kalau buat orang yang pengen flexing, sombong, mikir dulu apakah nanti ada akibatnya setelah itu gitu kan. Ya lihat sekarang kasus-kasus mereka yang pamer kan akhirnya mereka dibenamkan dengan sifat sombong mereka, dibalikin lagi kan gitu. Karena istilahnya gini, di atas langit masih ada langit lagi gitu. Gitu. Jangan pernah sombong lah. Yang dikasih semua yang ada di diri kita itu pemberian Allah gitu. Dan kalau kita mencoba menantang langit, ya langit akan membanting kita gitu. Karena karena kita masih spek debu lah dibandingkan Allah gitu kan. Kita siapa sih di hadapan Allah? Itu sih paling kalau dari anime gitu. Cukuplah dikit, yang lain mah pasti banyak lah gitu. Kang Standing. Ini Kang Ken saya yang udah nggak sabar ini. Saya sabar sebenarnya ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Apa tadi teh? Mending kaya atau biasa aja? Nah, sama alasannya kan. Sama Kalau alasan misalkan biasa aja, kenapa tuh? yang lebih baik ya dua-duanya baik. Mau kaya, oke. Mau biasa aja, oke. Parameternya itu paling ke benar atau enggaknya aja lah gitu. Bener apanya nih Kang? Ya misalnya kalau kaya, ya itu tadi nggak kayak kondisi sekarang, nggak pamer, nggak dapat harta dari dari cara yang haram. Oh, Nah terus lebih ke mungkin menginspirasi orang dengan cara yang benar, sedekah dan lain-lain lah, memajukan umat agama gitu. Kalau biasa-biasa aja, ya berusaha gitu ya, ikhtiar kalau mau pengen kaya. Tapi kalau mau dapat pahala kayak orang kaya, ya lewat amalan-amalan yang gratis aja gitu, puasa, tahajud gitu. Semua punya peluang yang sama lah gitu. Bukan hanya dari harta doang. Jadi mana yang lebih baik, dua-duanya baik, tergantung kitanya. itu Kang Ken, oke siap. Kang Budi ya, ini Kang Budi. Kang Budi, Saya sepakat wah, sama Kang Ken, sepakat tadi lah. Kang Budi ini. Kang Budi gimana ini? Tadi Kang, ya Kang. Suruh ini ya, sebetulnya dari kedua pilihan tadi justru kalau saya lebih condong apa ya? Ke Kiara Condong Enggak, ya. maksudnya masing-masing pilihan tuh memiliki keuntungan dan kekurangannya lah, kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau misalnya yang biasa-biasa aja, ya mungkin ujian yang ketika kita diberikan yang biasa-biasa saja, otomatis cobaannya itu nggak terlalu seberat yang ketika kita diberikan nikmat yang lebih besar gitu. Kita bisa diberikan nikmat misalnya harta yang banyak, tidak sebanding kayak gitu. Kalau misalnya biasa-biasa aja kan ujiannya mungkin ya istilahnya nggak terlalu besar lah dibanding dengan ujian yang diberikan nikmat yang besar kayak gitu. Kalau nikmat yang besar kan banyak ujiannya kayak gitu. Kalau saya bisa pilih ya saya mending yang biasa-biasa saja lah. Cuman kalau misalnya kita berada di jalan yang benar, ketika kita dapat nikmat yang besar, justru itu lebih berpeluang besar dalam mendapatkan pahala gitu. Ketika kita mendapatkan harta yang besar, justru ketika kita dapat mempergunakannya dengan baik, itu bakal balik lagi ke diri kitanya mendapatkan pahala yang besar kayak gitu. Kalau misalnya biasa-biasa saja, ya kita mungkin dibandingkan dengan yang memiliki harta yang banyak, ya mungkin indikatornya lebih banyak didapatkan pahala tuh kepada yang lebih banyak hartanya gitu. Karena kan dia bisa misalnya mendirikan masjid dan sebagainya seperti itulah. Cuman ya ujiannya mungkin lebih besar yang memiliki harta yang banyak kayak gitu. Kalau saya pilih ya saya biasa-biasa aja lah. Soalnya kan tadi pertanyaannya suruh milih kan kayak gitu. Ya. Dari pribadi Berarti kayak gitu. lebih di tanggung jawabnya ya Kang. Iya, tanggung jawabnya lebih besar lah. Soalnya kan kalau misalnya kita
memiliki harta yang banyak, ya nanti jadinya kayak pamer harta juga gitu ujung-ujungnya. Kalau biasa-biasa ya bisa dipamerin apa? Paling yang kayak kasus tadi ya kayak dibicarakan sama Kang Standing ya, kayak gitu yang terlalu melebih-lebihkan. Padahal kan dia biasa aja kayak gitu. Nah mungkin ke di situ. Cuman kalau misalnya kasusnya kayak dia dapat harta banyak ya mungkin kayak case tadi kayak gitu ya gitu kasusnya kayak gitu. Itu sih masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya lah kondisinya. Kayak gitu. Siap. Kang Kudus Salaman. Gimana, Kang? Oh, jelas dong kalau saya kalau harus memilih ya biasa-biasa aja atau kayak jelas kayak kayak Kayak. nutrisi kayak nutrisi kayak apa lagi kayak Kayak sedekah, iman. kayak iman ya kayak hati. Oke, jelas ya itu sih pilihan saya. Namun kenapa gitu alasannya gini, memang tadi menanggapi juga ya ada satu sisi baik, satu ada buruknya. Yang pasti mungkin ya pasti gitu. Menurut saya sih ada pastinya. Ada pasti suatu saat nanti kita ada di posisi biasa-biasa aja mungkin. Diberikan cukup itu. Dan nanti juga pasti suatu saat nanti akan diberikan kelebihan ya, lebih dari cukup kayak. Mungkin kayak gitu ya. Jadi di antara kita tuh nanti pasti ada saatnya diberikan kedua kondisi itu gitu. Jadi kalau lebih memilih ya pasti dua-duanya kita akan mengalami hal itulah. Nah yang jelas ketika ada di posisi itu gitu, dalam menyikapinya kan bagaimana itu pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama gitu. Nah yang jelas di dalam hal pamer ini atau flexing ini tuh salah satu dampak atau enggak sumber dari mindset dari harta itu sendiri sih menurut saya. Mindsetnya jadi salah. Menurut saya salah. Jadi harta itu tuh dijadikan tujuan yang disampaikan tadi oleh pakar kita ya, Budi Setiawan, dijadikan tujuan utama gitu. Tujuan utama kebanyakannya kan gitu. Kita sekarang kerja ya cari duit gitu kan. Lalu kita jadi pengusaha sukses ya duit gitu. Atau enggak apalagi kita mau jadi dosen atau jadi presiden, jadi pejabat dan sebagainya, tujuannya ya duit lagi, harta lagi gitu. Yang itulah faktor penyebab mungkin ya menurut saya itu faktor penyebab orang-orang menjadi salah satunya menghalalkan gitu segala hal cara supaya mendapatkan duit itu ya tadi bisa jadi pawang hujan atau apa ya tujuan utamanya itu padahal kan harta itu tuh menurut saya tuh sebagai perantara aja gitu. Perantara apa? Perantara sebagai kita tuh melakukan suatu aktivitas gitu. Harusnya gitu pola pikirnya tuh. Jadi contoh gitu, kita harus kita punya uang untuk makan gitu. Jadi perantara aja makan gitu. Yang makan juga secukupnya kan, cuman sekali gitu. Kita punya uang sebagai perantara untuk membangun masjid. Nah, jadi tujuan yang harus dipikir di otak tuh bukan bagaimana caranya mendapatkan uang, tapi bagaimana caranya supaya kita tuh membangun masjid gitu. Nanti uang ada gitu. Nah, harusnya sih gitu. Jadi kalau misalkan kita mengalami kan dalam suatu organisasi kemarin kan organisasi kekurangan kita atau kelemahan kita kan wah kita nggak punya tempat gitu. Wah kita nggak punya mengundang acara juga nggak punya uang kan. Lalu apalagi misalkan bagaimana caranya supaya menarik perhatian orang-orang supaya datang ke kegiatan organisasi kita kan salah satu sumbernya supaya menarik kan kita harus punya harta lah, punya tempat, punya aset dan sebagainya. Nah itu tuh sebagai kita tuh harus pola pikirnya ya sebagai perantara nih, perantara supaya kita bisa melaksanakan kegiatan kita tuh dengan maksimal gitu, dengan semaksimal mungkin ya kita benar-benar perlu memang gitu.
perlu gitu harta tuh gitu, perlu nih punya tempat tuh gitu, perlu nih ya, dalam rangka apa, memaksimalkan kegiatan kita gitu. Nah jadi kalau mindset kita mengenai harta ini tuh sudah seperti itu ya, menurut saya sih ya pamer-pamer atau flexing-flexing ini tuh ya akan sedikit berkurang sih gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi pendapat saya ya kalau lebih memilih sih kayak gitu sih harusnya sih. Jadi muslim atau enggak orang lain ya nggak apa-apa sih. Itu kan sebagai pilihan lah. Mau biasa-biasa aja atau enggak kaya. Nah, namun misalkan kalau memilih kaya ya itu tuh bukan tujuan utama gitu, tapi sebagai perantara aja gitu. Gitu sih menurut saya gitu ya, Kang Aldi. Kudu salaman perantara. Wah, ini benar-benar mantap sekali ini alasan Kang Kudu salaman ini. Oh iya perantara. Oke. Kalau biasa-biasa aja juga kan sebagai perantara juga kan. Mungkin Hanif kan Siapa punya Hanif? Siapa Hanif? Oh iya. Kens lihat Mike ini kan sebagai supaya maksimal gitu, orang-orang tuh mendengarkan suara Kens tuh supaya terdengar wah gitu. Bagus lah, pengen memaksimalkan. Nah, namun ya saya ya diberikan ini misalkan biasa-biasa aja gitu kan. Nah, tapi kan itu beda dampaknya. Nah, itu sih. Tapi kita dengan bersyukur juga ya udah alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Gitu ya mungkinnya. Siap Kang Budi. Perantara siap. Oke, mungkin karena udah malam juga ya, ini di sini udah jam 10 lebih gitu. Buat teman-teman juga yang nonton ini bisa ikut jawab juga ya pertanyaan terakhir tadi gitu di komen beserta alasannya. Nah, nanti yang beruntung akan mendapatkan Apa nih? yang mendapatkan sesuatu lah gitu. Doa ya. Siap. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan saja gitu ya. Terima kasih banyak kepada narasumber Crazy Rich, Kudu Salaman, Kang Ken, juga pakar-pakar Kang Budi dan Kang Standing. Sehat selalu, terus berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.